Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Hikmah Agustina. Saya Jauza Biasmantika. Saya Kita Sarah Putri Hidayat. Saya Putri Anjana Verina. Aku Mazia Farsha Putri Junior. Saya Hasanah Prajabatwati Daniel Putri. Saya Listi Seli Ataliana. Saya Mesa Kalsum. Aku Nashwa Uraidi Haslah. Saya Nafila Amalia. Saya Nuria Hasanah. Saya Nur Anissa. Saya Astrianti. Saya Ajeng Fauzia. Saya Muhammad Samsul Bahri. Aku Nadia Amiruddin. Saya Intana Susi Kirana. Saya Nisrina Nabila Hakim. Saya Muhammad Hisyam Akil. Saya Morenwi Hustoyo. Aku Siva Aulia Esmi. Aku Iklimato Syalmiski. Saya Ahmad Haidar Bayhaqi. Kelompok 9 perikardium. Di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi dari penyakit asma. Penyakit asma yaitu suatu peradangan kronik yang dapat menyebabkan penyempitan pada saluran pernafasan, yang dapat menyebabkan mengih dan dada terasa panas, serta batuk-batuk pada malam hari ataupun dini hari. Penyakit asma merupakan penyakit tingkat kelima yang ada di dunia. Dan dalam beberapa kasus, kondisi ini dapat menyebabkan serangan yang mengancam jiwa. Data penyakit asma di Indonesia. Pada tahun 2017, kasus asma rawat inap tertinggi berada di Provinsi Jawa Timur, yaitu 7.942 kasus. Sedangkan yang terendah ada di Papua, yaitu 15 kasus. Jumlah penderita penyakit asma mencapai 27% lebih banyak perempuan daripada laki-laki yang hanya mencapai 14%. Untuk anak perempuan, penyakit asma yang diderita tidak mengalami penurunan karena pada saat beranjak dewasa, pada perempuan mengalami pencepitan saluran pernapasan hingga 20%. Akan tetapi, saat ini kejadian asma lebih banyak pada laki-laki akibat polusi asap rokok. Prevalensi asma tahun 2018 di Indonesia sebesar 2,4%. Terdapat 16 provinsi yang mempunyai prevalensi penyakit asma yang melebihi angka nasional. Dari 16 provinsi tersebut, 3 provinsi teratas adalah daerah istimewa Yogyakarta sebesar 4,5%, Kalimantan Timur 4%, dan Bali 3,9%. Sementara provinsi dengan prevalensi asma terendah yaitu Sumatera Utara dengan 1%. Pada tahun 2019, secara nasional, 10 kabupaten atau kota dengan prevalensi penyakit asma tertinggi adalah Aceh Barat sebesar 13,6%, Buau 13,5%, Sorong Selatan 10,6%, Kaimana 10,5%, Tanah Toraja 9,5%, Banjar 9,2%, dan Manggarai 9,2%. Sedangkan 10 kabupaten atau kota dengan prevalensi penyakit asma terendah adalah Yahukimo sebesar 0,2%, Langkat 0,5%, Lampung Tengah 0,5%, dan Tapanuli. Cuaca bisa menyebabkan kekambuhan pada asma, yaitu salah satunya cuaca panas. Ketika kita mencium udara panas, maka seluruh pernapasan akan menyempit dan mengalami iritasi. Selanjutnya, stres. Stres dan asma memiliki hubungan yang sangat erat. Kelelahan dan kecapean. Kelelahan dan kecapean merupakan suatu hal yang sering dialami oleh banyak orang. Kelelahan dan kecapean dapat mempengaruhi 90% orang dengan asma berat atau tidak terkontrol. Mereka mungkin mengalami gejala kondisi harian termasuk sesak dada dan sesak napas. Penyebab asma yaitu yang pertama debu pada bantal dan kasur atau tungau debu rumah. Kotorannya mengandung zat iritan yang bisa memicu peradangan dan serangan pada penderita asma. Yang kedua yaitu bau-bauan yang menusuk seperti obat pembersih serangga dan parfum. Zat ini biasanya diekstrak dari sari buah kristal, kemudian diolah menjadi cairan pembunuh serangga. Apabila zat ini masuk atau terserap ke dalam tubuh secara terus-menerus, bahkan dalam dosis yang tinggi, dapat menimbulkan kerusakan saraf. Gejalanya meliputi mual, muntah, sesak nafas, dan juga sakit kepala. Yang ketiga yaitu asap rumah tangga atau polusi udara. Lingkungan yang tercemar atau polusi udara juga dapat menjadi penyebab asma. Polusi udara ini bersifat iritan sehingga jika dihirup maka saluran pernapasan akan menjadi sensitif dan menyempit sehingga berisiko menyebabkan asma. Faktor pencetus asma, makanan atau minuman tertentu. Makanan atau minuman tertentu memang bisa memicu kambuhnya asma pada penderitanya melalui alergi pada penderita tersebut, seperti alergi ikan laut, udang, kedelai, telur, susu, dan minuman bersoda. Jenis makanan yang harus dihindari seorang penderita asma yaitu 1. Makanan yang mengandung sulfit. 2. Makanan yang mengandung gas.
Nah, faktor penyebab asma selanjutnya yaitu pengaruh dari obat-obatan tertentu seperti aspirin, naproxen, dan juga ibuprofen. Mengapa bisa menyebabkan asma? Menurut jurnal alergi, kondisi yang disebut dengan NERD ini disebabkan karena tubuh penderita asma mengalami reaksi hypersensitivitas atau biasa disebut alergi. Dengan kata lain, obat-obatan tadi menjadi pemicu reaksi alergi pada penderita asma dan memperburuk gejala yang muncul serta memperparah serangan asma. Lalu penyebab asma bisa juga dari serbuk sari. Menurut situs asma.org.au, terhirupnya serbuk sari secara sengaja maupun tidak sengaja ke dalam saluran tenggorokan seorang penderita asma akan sangat membahayakan penderita tersebut. Karena serbuk sari bunga yang berbentuk halus ini jika terhirup bisa menyebabkan asma pada saluran pernafasan, juga membuat nafas menjadi lebih sesak. Gejala asma ada yang ringan dan ada juga yang berat. Berikut ini adalah gejala-gejala yang ditimbulkan oleh penyakit asma ini. Yang pertama itu adalah sulitnya bernafas. Gejala yang paling sering dialami oleh penderita asma itu adalah sulitnya bernafas. Mereka akan merasakan sesak saat bernafas. Mereka juga akan merasakan engap-engapan saat bernafas, dan mungkin saja mereka akan mengeluarkan bunyi nik saat mereka bernafas. Kemudian nafas mereka juga akan menjadi setengah-setengah alias tidak utuh, sehingga mereka tidak bisa melakukan aktivitas mereka secara normal. Terus gejala yang kedua itu ada lelah dan lesu. Lelah dan lesu ini termasuk salah satu gejala juga yang sering dialami oleh penderita asma. Mereka akan sering mengalami lelah dan lesu saat mereka melakukan aktivitas mereka, yang mungkin aktivitas itu bisa kita bilang aktivitas yang cukup sederhana. Mengapa demikian? Karena kurangnya oksigen yang ada pada tubuh mereka, karena sirkulasi oksigen yang ada itu mengalami gangguan karena adanya penyempitan di saluran pernafasan. Nah, ini kurangnya oksigen ini akan berpengaruh pada kadar oksigen yang ada di tubuh mereka. Dan kemudian yang ketiga itu ada yang namanya hilangnya suara disebabkan oleh batuk yang dialami secara terus-menerus. Mungkin akan terdengar seperti serak. 4. Susah tidur atau insomnia. Gejala lainnya yang akan diderita oleh si penderita penyakit asma yaitu susah tidur. Karena ada gangguan pernapasan yang akan dialami oleh si penderita penyakit asma. Jadi akan mengalami susahnya tidur. Karena susah tidur, maka si penderita akan mudah lesu, lemah, dan tidak bersemangat di esok harinya. 5. Gatal pada tenggorokan. Para penderita penyakit asma akan mengalami gatal-gatal pada tenggorokan akibat adanya keluar masuk udara yang tidak lancar, sehingga terjadinya gangguan di dalamnya. 6. Gugup dan tegang. Karena ada masalahnya dalam pernapasan dan rasa sakit di dada, maka dapat memicu rasa gugup dan tegang oleh si penderita, sehingga si penderita merasa tidak nyaman dan dapat menyerang asma. Untuk dapat menghindarinya dengan cara rileks dan mengatur menggunakan pernapasan. Jadi, bagi si penderita asma itu harus bisa mengatur pernapasannya, harus bisa rileks, karena suatu waktu kalau terjadi lagi atau kambuh, maka dia bisa mengatasinya sendiri. 7 adalah berkeringat. Selain gejala yang sudah disebutkan tadi, gejala lain yang akan mungkin dialami oleh para penderita penyakit asma adalah munculnya keringat terutama pada bagian kening. Munculnya keringat pada bagian kening ini akan cukup banyak, apalagi saat berada di cuaca yang dingin. Yang ke-8 adalah mual dan muntah. Tidak jarang para penderita penyakit asma mengalami mual dan muntah yang tidak tertahankan. Hal ini terutama terjadi pada saat penyakit asma sudah mulai menyerang. Adanya tekanan di dalam dada juga mengakibatkan tekanan di bagian lambung sehingga memicu naiknya asam lambung. Dan hal ini sudah menjadi salah satu gejala yang banyak dirasakan oleh para penderita penyakit asma. Yang ke-9 adalah demam ringan. Demam ini memang tidak terlalu ketara, namun akan membuat para penderitanya menjadi cepat lelah dan lesu, serta tidak memiliki daya dan upaya lagi untuk melakukan berbagai aktivitas. Yang ketiga, jangan memelihara hewan seperti anjing dan kucing, karena penderita asma cenderung mengalami alergi dan saluran pernapasan yang sangat sensitif, sehingga bulu atau rambut dari kucing atau anjing bisa menyebabkan pemicu alergi yang sering ditemui.
Sehingga dengan tidak memelihara anjing dan kucing bisa mengurangi kemungkinan gejala asma muncul. Yang keempat, gunakan kasur dan bantal sintesis atau jika tidak ada, gunakan kain penutup yang terbuat dari bahan sintesis. Yang ke-10, sulit melakukan banyak hal. Nah, ini merupakan salah satu kerugian dari penyakit asma ini. Para penderita penyakit asma akan sulit melakukan banyak hal, terutama pada saat asmanya kambuh. Tidak hanya itu saja, orang yang terkena penyakit asma itu tidak bisa melakukan pekerjaan yang berat-berat atau kegiatan yang berat-berat. Pada tahun 2019, secara nasional, ada 10 kabupaten atau kota yang prevalensi asmanya terbilang tinggi. Yang pertama ada Aceh Barat sebanyak 13,6%, yang kedua ada Buol sebanyak 13,5%, yang ketiga ada Pohuwato sebanyak 13%, yang keempat Sumba Barat sebanyak 11,5%, yang kelima ada Boalemo sebanyak 11%. Kemudian ada Sorong Selatan sebanyak 10,6%, lalu ada Kaimana 10,5%, lalu ada Tanah Toraja 9,5%, kemudian ada Banjar yaitu 9,2%, dan yang terakhir ada Manggarai 9,2%. Kementerian Kesehatan Indonesia menjalankan sebuah program tentang pencegahan kekambuhan asma dengan beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan oleh banyak orang, seperti yang pertama, berhenti merokok. Yang kedua, hindari paparan asap rokok, debu, polusi udara, bau-bauan yang mengiritasi seperti parfum, obat semprot serangga, dan juga cucian deterjen. Langkah pencegahan yang selanjutnya adalah hindari penggunaan kipas angin, dan apabila ingin menggunakan kipas angin, bersihkan kipas angin dan filternya secara teratur agar tidak ada debu yang menempel di kipas angin. Selanjutnya, patuh minum dan mengkonsumsi obat pelega dan pengontrol sesuai anjuran dokter. Kemudian, mengkonsumsi gizi yang cukup dan seimbang, dan yang terakhir adalah olahraga secara teratur. Usahakan tidak memakai karpet di dalam rumah atau kamar tidur. 6. Jemur dan tepuk-tepuk kasur secara rutin. 7. Gunakan masker ketika sedang menyapu lantai. 8. Bersihkan perabotan rumah dengan kain lembab. Baik, dari kesimpulan pencegahan penyakit yaitu berhenti merokok, hindari paparan asap rokok, debu, polusi udara, dan bau-bauan yang mengiritasi, jangan melihara hewan, gunakan kasur dan bantal sintesis, usahakan tidak memakai karpet di dalam rumah ataupun kamar tidur. Jemur dan tepuk-tepuk kasur secara rutin, gunakan masker ketika sedang menyapu lantai, bersihkan perabotan rumah dengan kain yang lembab, hindari penggunaan kipas angin, patuh minum dan menggunakan obat pelega dan pengontrol secara teratur sesuai anjuran dokter, gizi yang cukup dan seimbang, dan olahraga yang teratur. Jadi, kesadaran adalah langkah pertama dalam menyembuhkan dan orinis. Penyebab asma yang pertama perubahan cuaca, yang kedua stres, yang ketiga kecapean dan kelelahan, yang keempat debu pada kasur dan bantal, yang kelima bau-bauan yang menusuk seperti obat pembersih serangga dan parfum, yang keenam polusi udara, yang ketujuh serbuk sari bunga. Gejala asma antara lain sulit bernafas, lelah dan lesu, menghilangnya suara, insomnia atau sulit tidur, berkeringat, gatal pada tenggorokan, mual dan muntah, gugup, dan demam ringan.